Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadrati Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu lan utawi maqalah. Wal maqalatu lan utawi maqalah as-salasuna kang kaping 30. Iku an aliyin saking sahabat Ali radhiyallahu anhu. Annahu setuhune sahabat Ali iku kola dawuh sopo sahabat Ali arba'atu asya'a utawi papat perkara. Arba'atu asya'a utawi papat perkara. Iku qaliluha utawi setipike arba'atu asya'a. Iku qaliluha utawi setipike arba'atu asya'a iku katsirun akeh. Iku katsirun akeh. Fayata'adza Fayata'azza tanpa lara sopo anasu menusa bizalikal qalili kalawan mengkono-mengkono setitik. Bizalikal qalili kalawan mengkono-mengkono setitik. Al-waj'u rupane lara. Al-waj'u rupane lara. Ail alamu tegese lara. Ail alamu tegese lara. Wal fakru lan fakir. Wal fakru lan fakir. Ai fakduma tegese kesepene perkara. Ai fakduma tegese kesepene perkara. Yuhtaju kang den butuhaken. Yuhtaju kang den butuhaken. Opo ilaihi maring ma. Opo ilaihi maring ma. Wanarulan benih. Wanarulan benih. Wal adawatu lan musuhi. Wal adawatu lan musuhi. Ai qasdul idrari tegese nejae melarati. Ai qasdul idrari tegese neja melarati.
al-mutamakkini kang manggon fil qalbi ing dalam ati. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul akli utawi pokoke akal. Ra'sul akli utawi pokoke akal, ba'dal imani ing dalam sawise iman, billahi ta'ala ing Allah ta'ala, iku atawaddudu melasi, iku atawaddudu melasi atau demeni, iku atawaddudu demeni ila nasi mari manusa. Waqala dawuh sapa sayyiduna bendara kami Sulaimanu rupane Nabi Sulaiman alaihi salam, libnihi maring anake Nabi Sulaiman, libnihi maring anake Nabi Sulaiman, la taksir la tastaksir aja milang-milang akeh sira, la tastaksir aja milang-milang akeh sira, an yakuna ing nyenta anak ikulaka kaduwe sira opo alfu sodikin 1000 batur, opo alfu sodikin 1000 batur, fal alfu maka utawi 1000 iku qalilun setitik, wala tastakilla lan aja milang-milang setitik sira, wala tastakilla lan aja milang setitik sira, an yakuna ing nyenta ana ikulaka kaduwe sira sopo aduwun musuh, wahidun kang siji, fal wahidu maka utawi siji iku kathirun akeh, wal maqalatu lan utawi maqalah al hadiyatu wa thalathuna kakaping 31 iku an Hatimin saking Imam Hatim al Asyami rahimahullahu annahu setuhune Imam Hatim iku qala dawu sapa Imam Hatim, arba'atu asya'a utawi papat perkara, la ya'rifu iku la ya'rifu ora weruh, iku la ya'rifu ora qadroha ing ukurane arba'atu asya'a, sopo illa arba'atun angin papat, sopo illa arba'atun angin papat jenis, mina ajnasi saking piro-piro jenis, fa inna syai'a maka
suwiji-wiji. Fa inna syai'a maka setune suwiji-wiji iku innama yu'rifu, iku innama yu'rafunya iku innama yu'rafu angin pestine den kinawruhi, innama yu'rafu angin pestine den kinawruhi opo syek, innama yu'rafu angin pestine den kinawruhi opo mak bihi kalawan kewalikane syek, atau bihi kalawan lawane syek, bihi kalawan lawane syek. Asyababu rupane nom, sifat nom. Asyababu rupane sifat nom. La yu'rafu ora den weruhi, la yu'rafu ora den weruhi apa syabab ulah kodrohu ing kadare syabab. Kodrohu ing kadare atau ukurannya syabab. Sopo illa syuyuhu, sopo illa syuyuhu angin sifat sepuh, illa syuyuhu angin sifat sepuh atau wong kang wis tua. Sopo illa syuyuhu angin piro-piro wong kang tua. Ai ahlul harami tegese ahli pikun. Ai ahlul harami tegese ahli pikun. Wal afiyatu wal afiyatu lan utawi waras, wal afiyatu lan utawi waras ai difa'ul makruhi tegese ketolake perkara kang den sengiti, ai difa'ul makruhi tegese ketolake perkara kang den sengiti iku la yu'rafu, iku la yu'rafu ora den wuruhi, iku la yu'rafu ora den wuruhi qadroha ing kadare afiyah, qadroha ing ukurane afiyah sopo illa ahlul balai angin sopo illa ahlul balai angin ahliye belai, sopo illa ahlul balai angin ahliye belai. Kola wisdawu sopo al-Ghazaliyu Imam al-Ghazali. Badala hadhil jumlati, badala hadhil jumlati hale dadi badale ikilah jumlah. Badala hadhil jumlati hale dadi badale ikilah jumlah. Wala yu'rafu lan ora den weruhi, wala yu'rafu lan ora den weruhi
qadrul ghina ing ukurane sugi, qadrul ghina ing ukurane sugi, sapa illa ahlul fakri, sapa illa ahlul fakri angin ahliye fakir, wasihatulan utawi sehat, wasihatulan utawi sehat, iku la yu'rafu ora den weruhi, qadroha ing ukurane sehat, sapa illal marudha angin piro-piro wong gering, atau ilal marudo angin wong kang gering. Ilal marudo, sopo ilal marudo angin piro-piro wong kang gering. Jam'u mariupin, jamae lafaz mariupin, iku jam'u mariupin, jamae lafaz mariupin. Ai illa ahlus sakomi, ai illa ahlus sakomi, tegese angin ahliye larat. Wal hayatulan urip, wal hayatulan sifat urip, wal hayatulan utawinya. Tadi oke no kalimat asyababu utawi sifat nom, asyababu utawi sifat nom iku la yu'rafu ya. Wal hayatulan sifat urip iku la yu'rafu ora den weruhi, qadroha, qadroha ing ukurane hayat, qadroha ing ukurane hayat. Sapa illal mauta angin piro-piro wong kang mati, illal mauta angin piro-piro wong kang mati. Kala dawuh sapa asyair wong kang gawe syair, sapa asyair wong kang gawe syair, Abu Nuwasin rupane Abu Nuwas, Abu Nuwasin rupane Abu Nuwas, bidhammin nuni kalawan domahe nun, bidhammin nuni kalawan domahe nun, wabil wawi lan kalawan wawu. Ismuhu utawi arane Abu Nuwas, ismuhu utawi arane Abu Nuwas iku Al-Hasan ibnul Hani, iku Al-Hasan ibnul Hani, Hasan bin Hani. Wasababu talqibihinya, wasababu talqibihi lan utawi sebabe julukane Imam Hasan bin Hani, wasababu talqibihi utawi sebabe julukane Imam Hasan bin Hani, bi Abi Nuwasin kalawan aran Abi Nuwas, bi Abi Nuwasin kalawan aran Abi Nuwas, anahu setuhune Imam Hasan, anahu setuhune Imam iku kana anak, iku kana anak lahu kadue Imam, lahu kadue Imam Hasan.
Opo batani duwe kuncir loro. Iku batani duwe kuncir loro. Tatanawasani kang awe-awe opo batani. Nya tanawasani kan. Tanawasani kang gerak-gerak atau kang awe-awe opo batani. Tanawasani kang gerak-gerak atau awe-awe sopo opo batani. Ay tataharrokani tegese gerak-gerak opo batani ya. Ay tataharrokani tegese gerak-gerak opo batani. Ala atikihi ing atase pundake Abu Nuwas. Ala anikihi ing atase pundake Abu Nuwas. Min bahri tawili saking bahri tawil. Zunubi utawi piro-piro dosa isun. Zunubi utawi piro-piro dosa isun. Infakartu lamun mikir-mikir isun. Infakartu lamun mikir-mikir isun. Fiha ing dalam zunub. Fiha ing dalam zunubi iku katsiratun akeh. Wa rahmatu rabbi lan utawi rahmate pangeran isun. Wa rahmatu rabbi lan utawi rahmate pangeran isun min zunubi saking piro-piro dosa isun iku ausa'u lebih jembarna. Iku ausa'u lebih jembar. Wa malan iku opo tomai utawi pengarep isun. Tomai utawi pengarep isun. Fi sholihin ing dalam amal soleh. Fi sholihin ing dalam amal soleh. In amiltu lamun ngamalaken isun. In amiltu lamun ngamalaken isun hu ing amal soleh. Walakin nani lan tetapine isun. Walakin nani lan tetapine isun fi rahmatillahi ing dalam rahmati Allah. Fi rahmatillahi ing dalam rahmati Allah iku atma'u ngarep-ngarep isun. Iku atma'u ngarep-ngarep isun. Wa utawi kelakuan iku Allahu Allah. Maulaya iku maulaya bendara isun. Alladzi huwa kang utawi Allah. Alladzi huwa kang utawi Allah iku kholiki zat kang dadi akan isun. Wa inilan setuhune isun. Wa inilan setuhune isun iku lahu maring Allah. Apa lahu maring Allah? Lahu maring Allah iku abdun kaula.
iku abdun kaula. Ukirru kang ngakuni isun, ukiru kang ngaku isun, wa akhda'u lan DP isun, wa akhda'u lan DP isun. Fa in yaku maka lamun ana, fa in yaku maka lamun ana, apa ghufranun pangapura, apa ghufranun pangapura. Fadzalika maka utawi mengkono pangapura, fadzalika maka utawi mengkono pangapura iku rahmatun rahmat. Wa in takun lan lamun ana, wa in takun lan lamun ana, al ukhra kang liya, fama maka utawi perkara fama maka ing opo gitunya, fama maka ing opo ana utawi isun iku asna'u agawe isun Makalah yang ke-30 itu diucapkan oleh sahabat Ali karamallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, arba'atu asya'a qaliluha katsirun, wal waj'u wal faqru wan nar wal adawati. Kata Sayyidina Ali, ada 4 perkara, ya, ada 4 perkara yang sedikitnya 4 perkara itu adalah banyak. Diulang, ada 4 perkara yang sedikit dari dari 4 perkara itu adalah banyak. Maksudnya sedikit tapi bisa menyakiti manusia, bisa membahayakan manusia, atau bisa merugikan manusia. Yang pertama al-waj'u, sakit itu walaupun sedikit tetap kelihatannya banyak. Sakit gigi sedikit kan? Sedikit dan sakit gigi sedikit, maksudnya cuma gigi saja kan yang sakit satu, tapi tetap merugikan ataupun tetap menyakiti seseorang walaupun sepele, cuma sakit gigi. Ataupun sakit ujung jempol, cat tangan, ada nanahnya di jempol, cuma 1 jempol, tapi tetap saja manusia merasa sakit, seakan-akan sepele, seakan-akan tetap terasa sakitnya itu banyak. Dia tidak bisa berjalan dengan normal walaupun sakitnya itu cuma jempolnya saja. Terus sakit gigi, walaupun yang sakit itu cuma gigi yang atas 1, tidak seluruhnya sakit, cuma 1, tetap terasanya banyak. Tetap kan diem saja kan, tidak banyak ngomong, tidak mau diganggu. Kalau ada orang yang mengganggu marah. Ingat tuh. Padahal sakitnya cuma 1 gigi. Coba bayangkan kalau sakitnya semua gigi, semuanya sakit semua, gusinya, nggak kebayang kan? Terus fakir itu
tidak adanya sesuatu, ya, tidak adanya sesuatu yang dia butuh terhadap sesuatu itu. Misalkan orang butuh uang, butuh, padahal dia diberikan baju ada, makan masih bisa, tempat tinggal ada, tapi cuma yang tidak punya itu apa? Uang saja. Ya, rumah ada, kendaraan ada, baju bagus, tapi tidak punya uang. Cuma satu yang tidak punya itu uang saja. Menyakiti manusia tidak? Menyusahkan manusia. Sedikit tapi terasanya seakan-akan banyak. Nyata. Badannya sehat, mobil ada, rumah masih ada, masih layak, bahkan permanen, tapi tidak punya uang. Cuma tidak punya uang mungkul. Artinya sedikit tapi terasanya menyakitkan, maksudnya ya merugikan gitu. Terus api atau api panas, api sedikit itu akan menyakitkan. Kebakaran, terjadinya kebakaran itu dari api yang sedikit. Atau kamu disundut pakai api rokok, kan cuma bagian tangan doang, dan tangan pun tidak semua tangan kan, cuma satu titik sesuai dengan titik api rokok, tapi tetap merasakan rugi, merasakan sakit. Komodoi lamun masuk neraka, seluruh tubuh terkena api. Terus yang keempat, permusuhan. Permusuhan itu akan menyusahkan manusia. Sebab rasa dendam, rasa marah itu akan menyakitkan seseorang. Walaupun bermusuhannya itu dengan satu orang. Dan akan menimbulkan rasa takut dan lain sebagainya. Ya, orang yang mempunyai sifat permusuhan di dalam hatinya itu tetap akan merasa susah. Biasanya kan kalau perempuan kalau musuh dengan seseorang, jangankan bertemu dengan orangnya, mendengar orangnya pun dia sudah merasa susah, tersiksa dengan perasaan permusuhannya itu. Nyata komodoi lamun bantrok gitu. Terus ini ada hadis Nabi, Rasul akli ba'dal imani billahi ta'ala atawaddudu ilan nasi. Kata Nabi Muhammad itu, pokoknya akal, pokoknya kecerdasan intelektual, ya, pokok dari kecerdasan intelektual setelah iman kepada Allah adalah mempunyai rasa cinta kepada manusia. Ya, pokok
dari kecerdasan intelektual seseorang adalah setelah iman kepada Allah adalah mempunyai sifat cinta kepada manusia. Kalau orang di dalam hatinya sudah ada tertanam rasa cinta terhadap semua manusia, tidak mengenal siapapun, agama, ras, bangsa dan lain-lain, maka dia akan gemar menolong, akan toleran, tidak akan gampang mencap orang lain kafir, tidak akan mencap orang lain salah, tidak akan rasis, dan lain-lain. Tidak akan menghina, pasti menolong dan lain sebagainya. Tapi kalau di dalam dirinya, di dalam diri seseorang tidak ada rasa cinta kepada manusia, maka dia akan intoleran. Dia akan tidak toleransi kepada suku lain, tidak akan toleransi dalam agama lain, tidak toleransi terhadap pilihan orang lain dan lain-lain. Yang ada itu kebencian, yang ada itu permusuhan. Nah, ini perlu digarisbawahi. Orang-orang yang betul-betul menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, itulah sebenarnya pejuang keagamaan. Bukan kebalikannya. Orang yang memperjuangkan atas nama agama, justru itu yang melanggar agama. Orang-orang yang memperjuangkan agama atas nama agama, justru dia menghinakan agama. Tapi orang yang memperjuangkan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, justru itulah yang menjunjung tinggi agama. Karena agama itu menjunjung tinggi kemanusiaan. Paham ya? Makanya nilai seseorang, nilai manusia itu diukur dari tinggi dan rendahnya nilai kemanusiaannya itu sendiri. Sekali lagi, nilai manusia itu ukurannya adalah nilai kemanusiaannya itu sendiri, bukan nilai keagamaannya. Karena nilai kemanusiaan masuk dalam kategori nilai-nilai yang diperjuangkan atau yang dituju oleh agama. Contoh, zakat. Nilai kemanusiaan apa nilai keagamaan? Kemanusiaan. Sedekah? Menolong orang lain? Cinta kepada orang lain? Kemanusiaan. Mencintai orang lain lebih dari mencintai dirinya? Agama lain? Kemanusiaan. Iya, nilai pelajaran agama, tapi nilainya adalah nilai kemanusiaan. Menghormati tamu, kemanusiaan bukan kemanusiaan. Toleransi, kemanusiaan. Nyata. Menghargai pendapat orang lain, kemanusiaan. Dan semua nilai-nilai kemanusiaan semuanya dianjurkan oleh agama. Makanya jangan tertipu dengan orang-orang yang menjunjung tinggi agama atas nama agama. Bohong. Jadi yang justru pejuang agama adalah orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, hai orang bodoh makan gampang. Pokoknya judulnya agama itu agama. Padahal nafsu agama. Jadi menjalankan agama itu dengan
nafsu. Makanya saya pernah berkata itu, orang yang menjalankan agama karena nafsu itu sedikit sekali diharapkan mendapatkan hidayah. Tapi orang melaksanakan maksiat karena nafsu itu diharapkan banyak yang mendapat hidayah. Coba orang yang zina karena nafsunya, orang yang sering mabukan karena nafsunya, orang yang sering judi karena nafsunya, orang yang mencintai dunia karena nafsunya, itu banyak yang sadar, banyak yang tobat, banyak yang bertaubat mendapatkan hidayah. Coba tinggali orang-orang yang melaksanakan agama karena dengan nafsu, apa ayat mendapatkan hidayah? Saya sebutkan contohnya, orang-orang munafik, apa ayat? Sedih, kalaupun ada bisa dihitung oleh jari. Tapi orang yang mabuk-mabukan, orang yang lacur dan pelacur dan lain sebagainya atas dasar nafsu, itu banyak yang mendapatkan hidayah. Tapi orang yang melaksanakan agama dengan nafsu justru jarang yang mendapatkan hidayah. Lamun di omongan agama nembak karena merasa lebih pandai. Nyata di omongan model kumaha wae, orang yang menjalankan agama dengan nafsu itu pasti mendal karena merasa paling mulia di sisi Allah, karena merasa paling pandai, dan itu sifat setan. Makanya ulah sampai menjalankan agama dengan nafsu. Ingat-ingat, dan ini sedang berlangsung saat ini. Orang yang tidak pandai bicara agama. Orang anu belajar agama tidak melalui proses belajar dan tidak melalui proses riyadhah bicara agama, kan aneh. Awas ya, perlu saya tekankan, ilmu adalah petunjuk. Tapi petunjuk itu ada dalam hatinya orang-orang yang bersih hatinya, yang mendapat petunjuk, sehingga ilmu itu menjadi petunjuk. Jadi petunjuk yang sebenarnya adalah nur ilahi, sehingga nur ilahi itu akan menjadikan ilmu menjadi petunjuk. Awas ya, semua orang bicara tentang ilmu, apa ilmunya itu petunjuk? Tidak. Justru kadang-kadang ilmu itu sebagai alat dia bermaksiat kepada Allah, mengkafirkan orang dengan ilmu, menyalahkan pemerintah dengan ilmu, menyesatkan orang lain dengan ilmu. Petunjuk bukan? Karena dalam hatinya tidak ada nur ilahi. Jadi ilmu akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang di dalam dirinya itu bersih jiwanya, yang ada nur ilahi. Baru ilmu akan menjadi petunjuk. Terus makalah yang ke-31 yang diucapkan dari Imam Hatim al-Asyami, arba'atun asya'a la yu'rafu qadruha illa arba'atun. Asyababu la yu'rafu qadruha illa syuyukhu, wal afiyatu la yu'rafu qadruha illa ahlul bala'i, wasihatu la yu'rafu qadruha illa al-mardo, wal hayatu la yu'rafu qadruha illa al-mauta. Kata Imam Hatim al-Asyami, ada 4 perkara yang tidak diketahui ukurannya, 4 perkara tersebut kecuali oleh 4 jenis orang. Lagi diulang, ada 4 perkara yang tidak diketahui
ukurannya kecuali dengan empat perkara. Yang pertama, asyababu la yu'rafu qadruhu illa syuyuhu. Sifat rasa muda, sifat muda itu tidak akan diketahui ukurannya kecuali oleh orang-orang yang sudah tua. Ya, sifat muda tidak akan diketahui ukurannya kecuali oleh orang-orang yang sudah tua. Orang tua mah panon ada, kalau sudah bertambah umur itu kan matanya sudah ada yang rabun jauh, ada yang rabun dekat. Dengkulnya kalau berdiri tidak ringkinas kan, tidak cepat kalau bangun dari duduk. Kalau jalan sudah dengkulnya sakit. Terus matanya di pelipis matanya keriput dan lain-lain. Pokoknya kulitnya keriput dan lain, sering sakit. Makan sedikit terasa sakit dan lain sebagainya. Nah, itu sudah tua. Dan ukuran sifat muda itu hanya diketahui oleh orang yang sudah tua. Wal afiyatu la yu'rafu qadruha illa ahlul bala'i. Kelapangan, ketenangan, kesehatan, kelapangan itu tidak bisa diketahui ukurannya kecuali orang yang terkena musibah, orang yang terkena bala. Ya. Kadang-kadang orang yang tidak terkena bala itu kan tenang, gitu kan. Kadang-kadang tidak merasa kan. Tapi ketika sudah terkena bala, terkena musibah, terkena dengan banyaknya kesibukan, dengan banyaknya kesusahan, banyaknya perkara yang tidak disenangi, baru terasa bahwa waktu itu tuh dalam keadaan lapang, sekarang dalam keadaan sempit. Artinya, jadi keadaan lapang itu tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang terkena belai musibah. Kan enak nanti banjir, ya kan ayeuna teu banjir ya, akan terasa ukurannya ketika banjir. Ya, kan orang pernah karena banjir sampai 3 meter, 4 meter, 5 meter. Nah, ukurannya ketenangan, kelapangan ketika tidak banjir itu terasa ketika kita dilanda banjir. Terus kata Imam Al-Ghazali ini tambahan, ukurannya kaya, ukurannya kekayaan itu bisa diketahui oleh orang yang fakir. Wasihatu la yu'rafu qadruha illal marudha. Keadaan sehat itu tidak diketahui kadarnya kecuali oleh orang yang sakit. Ya. Keadaan sehat itu tidak diketahui ukurannya kecuali oleh orang-orang yang sakit. Wal hayatu la yu'rafu qadruha illal mauta. Dan kehidupan, sifat kehidupan atau keadaan hidup itu tidak bisa diketahui ukurannya kecuali oleh orang-orang yang sudah mati. Jadi kadang-kadang orang hidup itu tidak terasa, justru tidak memanfaatkan nikmat hidup karena tidak mengukur sifat kehidupan itu. Justru orang yang sudah mati akan merasakan nikmatnya
hidup atau ukurannya hidup. Terus Ada pertanyaan enggak? Ayo pertanyaan enggak? Dia mandi. Dina Marina. Dina yaumil kiamah. Cicing ri. Ya kira bulan. Dan rokate. Terus los. Ya dari diangkat deh. Mana? Diangkat tak. Iya diangkat.